warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak itu semuanya, semoga kalian semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita memasuki pada pertemuan yang kedua. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bab hidrokarbon. Oke, sesuai dengan kontrak belajar yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama kemarin, kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, yang pertama adalah mengenai senyawa karbon. Yang kedua adalah mengenai ya kekhasan atom karbon. Yang ketiga tentang alkana dan yang keempat adalah mengenai alkena. Kita simak bersama ya. Check it out. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab hidrokarbon. Submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai senyawa karbon, kekhasan atom karbon, alkana, juga alkena. Senyawa karbon. Unsur karbon ini dapat membentuk berjuta-juta macam senyawa hanya dengan beberapa unsur lain, misalnya dengan hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ya, nah semua senyawa yang terbentuk dari unsur karbon itu disebut dengan senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini memiliki jenis, sifat, dan kegunaan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, senyawa karbon dibahas khusus dalam cabang ilmu kimia yang disebut dengan kimia organik. Dahulu, orang berpendapat bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup dan dianggap hanya dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, senyawa karbon juga dikenal sebagai senyawa organik. Contohnya, karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin. Pada awalnya, senyawa karbon yang dapat disintesis di luar tubuh makhluk hidup itu disebut sebagai senyawa karbon anorganik. Pendapat ini bertahan lama yang pada akhirnya ada seorang ilmuwan, Friedrich Wohler, itu dapat mensintesis urea di luar tubuh makhluk hidup. Urea yang dikenal sebagai senyawa organik ini secara alami merupakan hasil metabolisme tubuh yang biasa dikeluarkan bersama dengan urin manusia. Nah, atas dasar penemuan Friedrich Wohler ini, akhirnya penggolongan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik tidak didasarkan lagi pada asalnya, tapi lebih didasarkan kepada sifat dan strukturnya. Berikut perbedaan senyawa organik dan anorganik. Ya, bisa kita lihat perbedaannya dilihat dari kestabilannya terhadap pemanasan, bahwa senyawa organik ini mudah terurai, sedangkan senyawa anorganik ini stabil. Kemudian titik lebur dan titik didihnya pada senyawa organik umumnya relatif rendah, sedangkan anorganik ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Kemudian dilihat dari kelarutannya bahwa senyawa organik ini dapat larut dalam pelarut yang non-polar, sedangkan anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kereaktifannya pada senyawa organik ini kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat. Sedangkan pada anorganik dia sangat reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. Nah, untuk strukturnya pada senyawa organik ini memiliki rantai atom karbon, sedangkan pada senyawa anorganik tidak memiliki rantai atom karbon. Ini untuk identifikasi senyawa karbon ya. Uji pembakaran sampel senyawa karbon, ya ini sampel dibakar, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini ada gambarnya ya. Di situ senyawa karbonnya kita bakar, kemudian dialirkan melalui pipa kaca, dan di situ ada air kapur. Nah, untuk membuktikan adanya CO2 ini direaksikan dengan air kapur sehingga nanti air kapurnya berubah menjadi keruh. Itu tandanya ada CO2. Kemudian untuk membuktikan adanya H2O di situ, kita gunakan kertas kobalt biru. Nah, nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi tersebut sehingga kertas kobaltnya berubah dari warna biru menjadi merah muda. Selanjutnya, kekhasan atom karbon.
Apa sih yang merupakan keunikan atom karbon itu? Yang pertama, bahwa atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Ya, kalian sudah belajar di kelas 10 ya, bahwa atom C memiliki 4 elektron valensi. Bisa dilihat bahwa atom C di situ memiliki nomor atom 6, sehingga jika dikonfigurasikan menjadi 2, 4. Nah, karena dia memiliki 4 elektron valensi, maka dia dapat mengikat 4 atom lain dan membentuk ikatan kovalen. Yang kedua, atom C dapat membentuk ikatan antar karbon berupa ikatan tunggal, bisa ikatan rangkap 2 dan juga rangkap 3. Selanjutnya, dapat membentuk rantai lurus, bercabang, serta melingkar. Oke. Rantai karbon berdasarkan jumlah ikatan. Ada 3 struktur berikut ya, bisa kalian perhatikan. Pada struktur yang pertama, di situ kalian lihat ikatannya tunggal ya. Jadi ikatan antara C1 dengan C yang lainnya dipisahkan dengan tanda strip 1. Nah, itu artinya dia ikatannya tunggal. Dikatakan juga dengan nama lainnya yaitu ikatan jenuh. Nah, pada struktur yang kedua, bisa kalian lihat ikatan antar C-nya ada yang seperti tanda sama dengan ya. Jadi stripnya ada 2. Nah, itu berarti ikatannya rangkap 2. Atau nama lainnya ikatan tak jenuh. Pada struktur yang ketiga, kalian bisa lihat juga ada tanda strip sebanyak 3 pada ikatan antara C dengan C. Ya, berarti di situ ikatannya adalah ikatan rangkap 3 atau nama lainnya ikatan tak jenuh. Jadi, rantai karbon berdasarkan jumlah ikatannya bisa dikategorikan menjadi ikatan jenuh juga tak jenuh, ya. Berdasarkan bentuk rantainya, kita perhatikan contohnya ya. Nah, di sini yang pertama ini rantainya terbuka. Kalau kalian perhatikan tidak antar C yang satu dengan C yang lainnya ini tidak tertutup. Maka ini disebut dengan rantai alifatik atau rantai karbon terbuka. Kemudian pada struktur yang kedua, di situ antara C yang satu dengan C yang lainnya dia membentuk siklus ya. Nah, ini disebut dengan rantai siklik atau rantai karbon melingkar. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada contoh struktur ya, senyawa aromatik atau berikatan konjugat. Atom C memiliki posisi pada rantai karbon. Nah, di sini ya, posisi rantai karbon itu terdiri dari 4 posisi. Yang pertama ada atom karbon primer atau simbolnya 1 derajat. Nah, ini adalah atom karbon ya yang terikat pada 1 atom karbon lainnya. Kemudian yang kedua, atom karbon sekunder atau disimbolkan dengan 2 ya, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya. Kemudian yang ketiga, jenis atom karbon tersier atau simbolnya 3 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Selanjutnya yang keempat, ini adalah atom karbon kuarterner atau disimbolkan dengan 4 derajat, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya. Ya, berikut contohnya bisa kalian perhatikan. Seperti ini ya. Pada atom C yang paling kiri di situ dia hanya mengikat 1 atom C, yaitu atom C di sebelah kanannya. Maka dia dikatakan sebagai atom C primer, ditandai dengan 1. Kemudian yang kedua sebelahnya itu atom C-nya terikat pada 2 atom C, ada di sebelah kiri dan kanannya, maka dia dikatakan sebagai atom C sekunder. Kemudian atom C yang sebelah kanannya lagi itu mengikat 3 atom C lain, ada di kiri, kanan, serta di bawahnya.
maka atom C tersebut dikatakan sebagai atom C tersier. Kemudian lanjut di sebelah kanannya lagi ada atom C yang mengikat 4 atom C lain di kiri, kanan, atas, serta bawahnya. Maka di situ dikatakan sebagai atom C kuarterner. Baik, kita masuk pada alkana. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon ya, yang pertama. Oke, dia memiliki rumus umum CnH2n+2. Apa maksudnya? Kita lihat contoh. Jika jumlah atom C-nya 1, maka jumlah H-nya seperti rumus yang sudah tertera di atasnya, jumlahnya menjadi 4 ya. Dan jika jumlah atom C-nya 2, maka H-nya menjadi 6. 2 dikali 2 ditambah 2, jadi 6 ya. Nah, jika atom C-nya 3, maka H-nya berapa? Berarti 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret homolog pada senyawa alkana. Untuk CH4 yang jumlah atom C-nya 1, kita beri nama metana. Jadi ingat, untuk menamai senyawa alkana, kita beri akhiran ana di belakangnya. Oke, yang kedua kita bisa lihat jika jumlah atom C-nya 2, maka disebut dengan etana. Untuk atom C3, propana, atom C4, butana, atom C5, pentana, jika C-nya 6, heksana, C7, heptana, C8, oktana, C9, nonana, dan C10, dekana. Seperti itu. Selanjutnya untuk alkil atau cabang, nama lainnya ya. Nah, alkil ini merupakan alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi, misalkan tadi alkananya CH4. Ya, itu berarti di sini menjadi CH3. Untuk penamaannya, tinggal kita beri akhiran il di belakangnya. Seperti alkana tadi di belakangnya ana, kita rubah ananya menjadi il. Maka yang tadinya metana menjadi metil. Ya, untuk C yang kedua, ya, jika jumlah C-nya 2, tadi kita sebut dengan etana, maka jika dia berupa alkil, dia disebut dengan etil. Oke, sampai dengan nomor 10 bisa kalian perhatikan. Untuk tata nama senyawa alkananya, di sini ada aturannya ya. Jadi aturan yang pertama adalah kalian menentukan rantai induk atau rantai utamanya, di mana rantai induk ini merupakan rantai yang atom C-nya paling panjang. Selanjutnya, jika sudah menentukan rantai utama, maka rantai utamanya diberi nomor, dan penomorannya ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Yang ketiga, setelah diberi nomor, maka kita tinggal menamainya. Urutan pemberian namanya dimulai dari nomor cabang, nama cabangnya atau gugus alkil tadi, kemudian nama rantai induk utamanya. Nah, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka nama cabang disebut sekali, tapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Misalkan jumlah metilnya ada 2, berarti tambahkan di awalnya, menjadi dimetil. Jika alkananya berjumlah 3, maka diberi awalan tri di depannya, menjadi trimetil, seperti itu. Nah, jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, nama cabangnya diurutkan sesuai dengan abjad. Contoh, misalnya ibu mempunyai struktur seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada jumlah atom C sebanyak 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, nah karena dia hanya berupa rantai yang lurus, jadi tidak ada cabang, maka bisa kita beri nama dengan nama N-butana.
Nah, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ibu memiliki struktur seperti ini. Oke, kita tambahkan H-nya ya untuk di ujung sebelah kiri karena baru mengikat satu atom C, maka kita tambahkan lagi H sebanyak 3. Oke. Kemudian pada C yang kedua, nah ini kita tambahkan H sebanyak 2 karena dia baru mengikat 2 atom C. Kemudian selanjutnya dia juga mengikat atom C sebanyak 2, maka kita tambahkan juga 2 di situ ya. Nah, untuk atom C berikutnya, dia sudah mengikat 3 atom C, maka tinggal kurang 1 H lagi. Oke, untuk yang di ujung, ini karena baru mengikat 1 atom C, maka kita tambahkan lagi 3 atom H. Dan untuk yang di bawah, ini kita tambahkan juga 3 atom H. Nah, untuk struktur yang seperti ini, kita harus menentukan dulu ya, rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang. Menurut kalian, mana kira-kira rantai yang paling panjang? Oke, betul ya, rantai yang ini. Nah, ini ada jumlahnya berapa C ya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada 5 buah atom C. Kemudian aturan yang selanjutnya itu adalah rantai utamanya kita berikan nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Kira-kira yang paling dekat dengan cabang dari kiri atau kanan? Dari kanan. Oke ya, karena cabangnya ada di sini, maka kita beri nomor dari kanan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah kita berikan nomor, maka selanjutnya kita berikan nama sesuai dengan urutan pemberian namanya, yaitu nomor cabangnya ya, di mana cabang ini, oke, cabang yang ini ya, ada di nomor 2. Oke, dia terikat pada atom C nomor 2, maka kita beri nama 2. Kemudian sebutkan nama cabangnya atau gugus alkilnya. Oke, karena dia merupakan CH3, tadi sudah kita bahas di sebelumnya ya, maka dia memiliki nama metil. Oke, metil. Nah, kemudian baru nama induknya, rantai utamanya tadi. Karena jumlah totalnya ada 5 atom C, maka kita beri nama pentana. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke. Ya, contoh yang selanjutnya kita lihat jika misalkan di situ terdapat lebih dari satu cabang yang sama, bagaimana cara menamainya? Kita lihat contohnya ya. Misalkan saya punya struktur seperti ini. Nah, oke, kita tambahkan cabang misalkan di sini dan di sini ya. Oke, sekarang kita tambahkan H-nya. H-nya untuk di ujung karena baru mengikat satu atom C, maka untuk mencapai 4 ya, dia butuh 3 atom H lagi. Oke, untuk selanjutnya sama ya, tinggal kita tambahkan kekurangannya. Oke, nah misalkan ada struktur seperti ini. Yang pertama kita lakukan sama ya, jadi harus menentukan dulu mana rantai induk atau rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang. Kira-kira rantai mana yang paling panjang? Jika di situ memungkinkan untuk rantainya hanya lurus, maka pilihlah yang lurus ya. Tapi jika yang lurus lebih kalah dibandingkan yang bercabang, maka kalian pilih pokoknya yang paling panjang. Oke, kita lihat yang paling panjang di situ. Oke, dari sini ya. Ada. Nah, ini adalah rantai utamanya. Kalau kita hitung jumlah rantai utamanya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Oke, nah itu adalah rantai yang paling panjang di situ ya.
Oke, setelah itu kita tentukan cabangnya. Oh, ternyata ini di luar rantai utama ada 2 cabang ya. Ada cabang CH3, yaitu cabang yang sama. Oke, kemudian langkah selanjutnya juga sama ya. Kita berikan nomor pada rantai utamanya yang paling terdekat dengan cabang. Cabangnya lebih dekat dari kiri atau dari kanan? Oh, kalau dari kiri maka kita beri nomornya dari kiri. Oke, ini di nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, setelah selesai memberikan nomor, maka kita lihat posisi dari cabangnya ya, karena ada 2 cabang dan dia posisinya ada di nomor 2 dan nomor 3, maka kita tuliskan di situ nomor keduanya, yaitu 2,3. Selanjutnya, cabang apa yang terdapat di situ? Oh, ada cabang metil, yaitu CH3 tadi ya. Karena ada 2, kita beri imbuhan di pada awalan dari metilnya. Jadi namanya dimetil. Oke, ya, 2,3 dimetil. Selanjutnya, jika cabangnya sudah tidak ada lagi, maka kita lanjut kepada rantai utamanya. Karena ada 6 rantai utamanya di situ ya, ada 6 atom C, maka kita berikan nama yaitu heksana. Oke, jadi struktur berikut ini memiliki nama 2,3 dimetil heksana. Ya, yang contoh berikutnya ini jika terdapat lebih dari 1 cabang namun cabangnya itu berbeda ya. Bagaimana cara menamainya? Kita lihat caranya sama langkahnya ya, yaitu yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai yang paling panjang. Oke, kalau kita lihat rantai yang paling panjang itu adanya di sini. Nah, ini ya paling panjang. Oke, berapa tuh jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 atom C yang terpanjang di situ ya. Nah, selanjutnya di luar rantai utama tersebut berarti merupakan cabang, yaitu ada di sini dan di sini. Itu adalah cabangnya. Selanjutnya kita berikan nomor dari yang terdekat dengan cabang. Karena cabangnya lebih dekat dari sebelah kiri, maka kita berikan nomor yang paling kecil yaitu dari kiri. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, seperti itu ya. Oke, ada 7 atom C. Kemudian cabang tersebut itu berada di nomor 2 dan nomor 3. Oke. Namun karena cabangnya berbeda, maka kita harus urutkan dari abjad yang paling depan terlebih dahulu. Untuk cabang ini itu memiliki nama metil. Sedangkan cabang yang ini karena jumlah C-nya 2, maka diberi nama etil. Nah, untuk abjad kita perhatikan huruf depannya ya, antara M dengan E mana yang terlebih dahulu diurutkan, maka di situ jelas ya bahwa etil harus diletakkan di awal karena E lebih dulu daripada M. Oke, karena etil ada di nomor 3, maka kita tulis 3 etil ya. Kemudian baru cabang metilnya yaitu di nomor 2 metil. Oke, setelah cabang kita tulis, maka kita lanjutkan dengan rantai utamanya yaitu sebanyak 7 di situ. Maka namanya adalah heptana. Oke ya, seperti itu anak-anak. Ya, selanjutnya sekarang kita ganti. Jika tadi kita sudah memberikan nama jika diketahui struktur, nah sekarang kita membuat strukturnya dari nama yang sudah diketahui. Nah, di sini Ibu punya 2 metil heksana. Bagaimana kita membuat strukturnya? Nah, kita perhatikan kata paling belakang ya. Di sini ada heksana. Heksana ini menyatakan jumlah atom C-nya sebanyak 6 ya. Berarti kita buat dulu
atom C-nya sebanyak 6. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat di depannya ada kata metil. Nah, metil ini memiliki struktur CH3 ya. Nah, kemudian di depannya ada angka 2, maka posisi metilnya ini ada di nomor 2. Nah, kalau misalkan kita memberikan nomor dari kiri, boleh dari kiri, boleh dari kanan ya. Misalkan dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini maka posisi metilnya ada di sini, di posisi nomor 2. Kita buat metil yaitu CH3. Nah, gini ya. Nah, setelah selesai cabangnya semua sudah kita masukkan, maka tinggal kita bubuhkan H di setiap C. Misalkan di sini ya, di sini menjadi CH3, ini CH, CH2, CH2, CH2 dan CH3 seperti itu. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai alkena. Ya, ini juga merupakan bagian dari hidrokarbon ya. Jadi ingat, hidrokarbon itu terdiri dari hidrogen dan karbon. Maka senyawanya pasti hanya ada C dan H saja ya. Untuk senyawa alkena di sini dia merupakan senyawa hidrokarbon dengan rangkap 2 dan rumus umumnya adalah CnH2n. Contoh, misalkan jumlah atom C-nya ada 2, maka sesuai dengan rumus di atas, jumlah H-nya adalah 2 dikali N atau 2 dikali 2, yaitu 4. Dan untuk C yang jumlahnya 3, maka H-nya adalah 2 dikali 3, sama dengan 6, dan seterusnya. Ya, ini adalah deret homolog pada molekul alkena. Sama dengan yang alkana tadi, hanya berbeda pada namanya ya. Jadi untuk jumlah C-nya 2, yaitu C2H4 seperti rumus yang sudah dikemukakan tadi, ya, dia memiliki nama etena. Jadi kalau di alkana kita beri akhiran ana, maka pada alkena kita beri akhiran ena. Maka namanya etena. Untuk C yang jumlahnya 3, maka kita sebut dengan propena, C-nya 4 butena, C5 pentena, C6 heksena, C7 heptena, C8 oktena, C9 nonena, dan C10 dekena. Untuk tata nama senyawa alkena tidak berbeda jauh ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan rantai induk atau rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang, tapi harus mengandung ikatan rangkap 2. Yang kedua, jika sudah ditentukan rantai utamanya, rantai utama ini diberikan nomor dan penomorannya harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Selanjutnya, urutan pemberian namanya yaitu nomor cabang, nama cabang atau gugus alkilnya, nomor ikatan rangkapnya, nama rantai induk atau rantai utamanya. Dan jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, nama cabangnya disebut sekali, namun diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya tadi, seperti di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan sesuai dengan abjad. Baik, ini adalah contoh untuk menamai senyawa alkena ya. Kita lihat mulai dari sebelah kiri. Nah, ini ada senyawa ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, senyawanya hanya berbentuk rantai yang lurus, tidak ada cabang di situ. Maka untuk menamainya, kita tinggal menggunakan nama rantai utama atau rantai induknya ya. Kemudian perhatikan ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkapnya di sini nih, kalau kita lihat ikatan rangkapnya ya ada di sebelah sini.
Nah, jelas ya. Ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1. Oke, ini berarti ada di nomor 1. Kalau di nomor 1, maka bisa kita beri nama 1 butena. Kenapa butena? Karena jumlah C-nya ada 4. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C, maka kita sebut dengan 1 butena, atau boleh juga dengan normal butena, N-butena, sama saja ya. Oke, kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua di sini, ini juga berupa rantai yang lurus saja, tidak ada cabangnya. Maka di situ kita tinggal lihat juga di mana letak ikatan rangkap 2-nya. Oke, kita sudah lihat ya. Oh, ikatan rangkap 2-nya ada di posisi ini. Berarti ada di nomor 2 ya. Ini ikatannya di sini nomor 1, ini nomor 2. Kalau di sini nomor 3, bener nggak? Tidak ya. Untuk di sini, nah ini tidak ada nomor 3. Jadi dia sama, dia nomor 1. Oke ya. Nah, kemudian karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2, maka bisa kita sebut dengan 2 butena. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang di bawah. Nah, di sini agak banyak ya, agak crowded. Nah, kita lihat, kita cari dulu rantai utamanya yang mana yang paling panjang. Oh, ternyata ini sudah ditunjukkan ya, rantai utamanya yang lurus. Nah, kemudian dia memiliki cabang. Ada cabang CH3, CH3, ada 2 CH3, kemudian ada C2H5. Oke, di situ ya. Nah, berarti ada 3 buah cabang. Cabang apa saja? Ya, untuk yang ini ada cabang metil. Kemudian yang ini adalah etil. Seperti itu ya. Nah, untuk cabang metil ada di posisi nomor 3 dan nomor 4. Sedangkan cabang etil ada di posisi nomor 3. Oke, sama seperti pada alkana, untuk menamai cabang yang berbeda seperti ini, kita tulis terlebih dahulu sesuai urutan abjad. Ya, berarti etil dulu yang kita tulis. Nah, posisi etilnya ada di nomor 3. Oke, kenapa di nomor 3? Nah, untuk penomorannya ini, rantai utama, kita beri nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Oke, karena ikatan rangkap posisinya ada di sini, ya, ada di nomor 1. Oke, dari kiri, ya, bukan dari kanan, maka kita menomorinya dari kiri. Jadi nomor 1 C-nya itu ada di sebelah kiri, kemudian lanjut 2, 3, 4, 5, 6 ya. Rantai utamanya ada 6 C. Oke, sekarang kita beri nama. Etil di posisi nomor 3 menjadi 3 etil. Kemudian metil di posisi nomor 3 dan 4, maka menjadi 3,4 dimetil karena ada 2 buah metil. Ya, kemudian ikatan utamanya atau rantai utamanya itu terdiri dari 6 atom C dan posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Maka kita sebutkan rangkapnya posisinya di nomor 1, kemudian baru nama jumlah rantai utamanya yaitu heksena ya. Oke, seperti itu untuk heksena. Kenapa heksena? Karena dia adalah senyawa alkena, ya. Ya, selanjutnya tadi kita sudah membuat namanya dari struktur. Nah, sekarang kita balik ya, dari nama kita buat strukturnya untuk alkena ini. Tidak jauh berbeda dari alkana tadi ya. Nah, kita perhatikan kata yang paling belakang dulu. Nah, di situ ada heksena. Ya, nah heksena ini menunjukkan bahwa jumlah atom C-nya atau rantai utamanya itu ada 6 atom C. Kita buat dulu 6 atom C-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, seperti ini. Kemudian ada angka 1 di depannya. Nah, itu menunjukkan ikatan rangkap 2-nya ada di posisi nomor 1. Oke, berarti kita buat di posisi nomor 1 ada 1 lagi ya. Nih, menunjukkan bahwa dia rangkap 2. Nah, kemudian di sini ada metil yang jumlahnya 2, yaitu dimetil di posisi nomor 3 dan 4. Oke, kalau kita mulai tadi nomor satunya dari sini ya, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita buat metilnya di sini dan di sini. Oke, kita buat CH3-nya. CH3, CH3. Nah, seperti itu. Baru kita bubuhkan H di masing-masing C seperti yang tadi ya. Nih, karena sudah mengikat 2, maka tinggal 2. Ya, jadi ikatan rangkap 2-nya ini dihitung 2. Oke. Nah, untuk yang C berikutnya di sini sudah mengikat 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan 1, maka total 3. Untuk kekurangannya tinggal 1 lagi. Kemudian C selanjutnya 1, 1, 2, dan CH3. Nah, seperti itu ya.